Bisa jadi jawabannya bukan makanan enak, jalan-jalan liburan ke tempat hiburan, tapi adalah kedamaian. Pernah gak sih kamu merasa badan cepat capek, gampang sakit, atau pikiran rasanya sumpek banget? Kadang kita pikir solusinya cuma minum obat, istirahat, atau pergi ke dokter. Tapi gimana kalau ternyata ada cara untuk membantu diri sendiri pulih, bukan cuma fisik, tapi juga hati dan pikiran. Hari ini kita akan ngobrol soal self-healing, dan di akhir episode ini aku akan tantang kamu untuk ikut tantangan 7 hari. Siap? Dulu, hampir setiap bulan aku kena flu, migrain, kadang ada masalah dengan lambung, atau tiba-tiba demam tinggi. Sampai rasanya dokter yang saya datangi itu bosan, karena seperti sudah menjadi rutinitas penyakit tersebut. Waktu itu aku pikir, oh ini normal saja, mungkin daya tahan tubuhku memang sedang lemah, mungkin butuh istirahat. Tapi setelah aku mulai belajar self-healing, aku mulai sadar, ternyata banyak sakitku datang bukan hanya dari virus atau bakteri, ternyata juga dari stres, dari hati yang gak tenang, dari hati yang gelisah, yang cemas. Pelan-pelan aku mulai mengubah kebiasaan, mulai dari mengatur nafas, memberi waktu untuk berdiam diri, menulis perasaan, sampai olahraga ringan setiap pagi. Ajaibnya, penyakit yang biasanya muncul setiap bulan itu menghilang sedikit demi sedikit. Self-healing itu sebenarnya sesuatu yang sederhana, yaitu proses kita menolong diri sendiri untuk pulih secara fisik, mental, dan juga emosional. Bukan berarti kita nggak butuh dokter atau terapi ya, tapi kita memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk ikut bekerja sama dalam penyembuhan. Caranya bisa beragam. Pertama, perhatian penuh atau mindfulness, menyadari apa yang kita rasakan tanpa menghakimi. Kedua, pernafasan, menarik nafas panjang, membiarkan tubuh rileks. Ketiga, gerak tubuh, olahraga ringan atau peregangan untuk melancarkan energi. Keempat, ekspresi emosi dengan menulis, menggambar, atau sekedar menangis tanpa merasa lemah. Lalu yang berikutnya, merawat batin, mengucap syukur, berdoa, atau bermeditasi. Jadi self-healing itu seperti kita menyalakan tombol reset di tubuh dan pikiran, bukan untuk menghapus masalah, tapi untuk memberi ruang agar kita bisa melihat diri kita dengan jernih. Sekarang coba bayangkan, kalau hari ini kamu berhenti aja sebentar, menarik nafas dalam, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kamu butuhkan saat ini? Bisa jadi jawabannya bukan makanan enak, jalan-jalan liburan ke tempat hiburan, tapi adalah kedamaian. Kapan terakhir kamu memberi waktu untuk dirimu sendiri? Kalau belum lama ini kamu merasa lelah, tegang, atau mungkin sakit, mungkin ini saatnya mencoba self-healing sebagai bagian dari hidup kamu. Nah, aku mau ajak kamu untuk ikut tantangan 7 hari self-healing. Caranya gampang. Pertama, setiap hari luangkan waktu minimal 10 menit aja untuk diri kamu sendiri. Yang kedua, bisa dengan duduk tenang, hening, menulis perasaanmu, kemudian peregangan atau meditasi nafas yang kalian tahu. Ketiga, catat
setiap perubahan yang kamu rasakan, baik fisik, emosi, ataupun pikiran. Lalu yang kemudian adalah di akhir hari ketujuh, tanyakan ke dirimu, apa yang berubah? Kalau mau, kamu bisa berbagi cerita ke media sosial atau ke DM aku, supaya kita bisa saling dukung. Jadi, mulai malam ini, beri waktu untuk dirimu sendiri, karena tubuh dan hatimu sudah lama menunggu untuk kamu dengarkan. Selamat mencoba tantangan 7 hari self healing, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Aku akan menjelaskan lebih jauh tentang hubungan tubuh dengan emosional kita. Sampai jumpa, bye.